saya Desa Fira dari Universitas 17 Agustus 1945 dengan NPM 23101035100510052. Saya Fakultas Psikologi tahun 2023. Di sini saya menjelaskan siapa Kurt Koffka beserta teori-teorinya. Kurt Koffka lahir 18 Maret 1886 di Berlin, Jerman. Dibesarkan oleh Louis Levi dan Emil Planck. Ibunya mendaftarkan dirinya sebagai Protestan meskipun memiliki warisan Yahudi. Ayahnya adalah seorang pengacara dan adik laki-lakinya, Friedrich Koffka, kemudian menjadi hakim. Terlepas dari prevalensi hukum di keluarganya, Koffka memutuskan untuk menekuni sains karena termotivasi oleh pamannya dari pihak ibu yang merupakan seorang ahli biologi. Koffka menikah dengan Miracle, seorang partisipan dalam penelitian eksperimentalnya pada tahun 1909, namun mereka kemudian bercerai. Pada tahun 1923, ia menikah dengan Elizabeth Auckland yang menyelesaikan PhD-nya di Giessen. Tetapi mereka bercerai pada tahun 1926. Ia menikah lagi dengan Mira hingga perceraian kedua mereka pada tahun 1928 ketika ia menikah lagi dengan Elizabeth yang tetap dinikahinya hingga kematiannya. Koffka terpaksa mengubah gaya hidupnya setelah mengembangkan kondisi jantung yang disebut trombosis koroner. Namun, kondisinya tidak menghambat etos kerjanya karena perkuliahan dan proyek ilmiah menyita waktunya hingga ia meninggal. Koffka meninggal pada tanggal 22 November 1941 di Northampton, Massachusetts, dan meninggalkan banyak proyeknya yang belum selesai. Karir akademis Koffka dimulai dari sekolah Wilhelm Gymnasium, di mana ia bersekolah dari tahun 1892 hingga 1903. Pada tahun 1903, Kurt Koffka melakukan perjalanan ke Skotlandia untuk belajar di Universitas Edinburgh selama 1 tahun. Masa kuliahnya di Universitas Edinburgh sangat penting karena ia mengembangkan pemahaman yang lebih karena ia mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa Inggris yang merupakan alat berharga untuk menyebarkan pesannya di masa depan. Pada tahun 1904, dia kembali ke Berlin untuk kuliah di Universitas Berlin selama 3 tahun. Ia memilih untuk menekuni psikologi karena ia yakin subjek psikologi yang paling sesuai dengan minatnya. Saat belajar di Universitas Berlin, Koffka memeriksa penglihatannya warna pribadinya di laboratorium fisiologis Rudolf Hegel. Ia tertarik pada persepsi visual karena kebutaannya terhadap warna merah hijau yang membawanya mempelajari penglihatan warna dan bayangan setelahnya. Karya ini mencapai puncaknya pada publikasi pertama Koffka pada tahun 1908 yang berjudul Schachungen and einem Melon System, studi tentang sistem Protanamaus. Karya ini menganalisis berbagai sifat warna termasuk kontras serta pengaruh kecerahan dan panjang global pada warna. Fenomena figur Brown juga dipelajari. Koffka menyelesaikan disertasinya yang berjudul eksperimental Untersuchungen von Rhythmus. Studi eksperimental tentang pengajaran ritme, memberinya gelar doktor filsafat pada tahun 1908. Ia bekerja dengan Carl Stamp selama mengejar gelar doktornya. Koffka percaya bahwa sebagian besar pembelajaran awal adalah apa yang disebut sebagai pembelajaran sensori motor, yaitu jenis pembelajaran yang terjadi setelah suatu konsekuensi. Misalnya, seorang anak yang menyentuh kompor panas akan belajar untuk tidak menyentuhnya lagi. Koffka percaya bahwa Koffka juga percaya bahwa banyak pembelajaran terjadi melalui peniruan, melainkan bahwa itu adalah kejadian yang alami.
jenis pembelajaran tertinggi adalah pembelajaran intensional. Menurut Kafka, jenis pembelajaran yang tinggi adalah pembelajaran ideasional yang memanfaatkan bahasa. Meskipun ia berpendapat bahwa tidak perlu memahami cara kerja penerimaan. Kafka memperoleh minat awalnya pada psikologi Gestalt setelah berpartisipasi dalam studi fenomena P. Wertheimer pada tahun 1910. Kafka bekerja bersama Max Wertheimer dan Steinholler di Institut Psikologi Frankfurt. Mereka memfokuskan penelitian mereka pada informasi sensorik dan memori, dan kemudian menjadi bapak pendiri psikologi Gestalt. Max Wertheimer sering dianggap sebagai orang yang mengembangkan gagasan psikologi Gestalt. Namun mereka dipengaruhi oleh gagasan Christian von Ehrenfeld. Namun mereka dipengaruhi oleh gagasan Christian von Ehrenfeld bahwa melodi histologi dari sekedar kombinasi sederhana berbagai suara. Hal ini kemudian menjadi penting bagi teori psikologi Gestalt yang menyatakan bahwa persepsi yang lengkap lebih bermakna daripada gabungan bagian-bagian individunya. Prinsip Gestalt dikembangkan untuk menyelidiki bagaimana mata manusia memandang elemen visual. Prinsip-prinsip tersebut membantu memberikan cara untuk memahami bagaimana elemen visual yang kompleks dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang sederhana. Prinsip-prinsip tersebut juga mencoba menunjukkan bagaimana mata manusia memandang bentuk. Prinsip-prinsip tersebut juga mencoba menunjukkan bagaimana mata manusia memandang bentuk sebagai sebuah objek tunggal dan bukannya membagi objek menjadi komponen-komponen yang sederhana. Prinsip-prinsip tersebut juga mencoba menunjukkan bagaimana mata manusia memandang bentuk sebagai sebuah objek tunggal dan bukannya membagi objek menjadi komponen-komponen yang sederhana dari objek yang dilihat. Beberapa prinsip yang paling umum digunakan adalah kedekatan, kesamaan, kelanjutan. Prinsip kedekatan Gestalt membahas bahwa unsur-unsur visual yang berdekatan satu sama lain akan dipersepsikan sebagai keseluruhan. Prinsip kesamaan Gestalt menetapkan bahwa orang cenderung mengkategorikan objek yang memiliki sifat yang sama dalam suatu kelompok. Prinsip kontinuitas Gestalt mengungkapkan bahwa orang memandang garis atau kurva secara keseluruhan jika mereka bersentuhan satu sama lain. Kafka perlu memberikan bukti empiris untuk teori baru tersebut. Untuk mencapai hal ini, Kafka merumuskan proposisi 3 tahap yang merevolusikan asumsi psikologi yang ada. 1. Mempersepsikan. 1. Ada mempersepsikan pengalaman indrawi sebagai kombinasi bagian-bagian individual tidak sejalan dengan pengalaman persepsi yang sebenarnya. Mazhab Gestalt berpendapat bahwa pengalaman indrawi manusia dipandang sebagai suatu keseluruhan karena keseluruhan tersebut lebih bermakna dibandingkan penjumlahan bagian-bagiannya. 2 adalah suatu kesalahan untuk mengkolerasikan suatu stimulus dengan sensasi karena fungsionalitas suatu stimulus harus dipasangkan oleh 2 adalah suatu kesalahan untuk mengkolerasikan suatu stimulus dengan sensasi karena fungsionalitas suatu stimulus harus dipasangkan dengan informasi faktual.
Stimulus harus dikorelasikan dengan isi faktual dari bidang Stimulus harus dikorelasikan dengan isi faktual dari bidang perseptif. Ada dua premis. Sebelumnya berpendapat bahwa hubungan antara jiwa dan fisik perlu dipertimbangkan kembali. Pada tahun 1922, Kurt Kafka menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Persepsi, pengantar teori Gestalt di Buletin Psikologi untuk mengenalkan psikologi Gestalt kepada akademisi Amerika. Artikel ini berfokus pada mendeskripsikan bagaimana psikologi Gestalt mempelajari berbagai fenomena persepsi dengan menggunakan teori yang berbeda dari teori yang sudah ada. Setelah diterbitkannya hal ini, menimbulkan kritik terhadap psikologi Gestalt karena terlalu memfokuskan pada persepsi, namun berkurangnya berkontribusi terhadap tema psikologi secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan kritik terhadap psikologi Gestalt karena terlalu fokus pada persepsi dan kurang berkontribusi terhadap tema psikologi. Hal ini menimbulkan kritik terhadap psikologi Gestalt karena terlalu fokus pada persepsi dan kurang berkontribusi terhadap tema psikologi secara keseluruhan. Pada tahun 1940, Kurt Kafka melakukan perjalanan ke Philadelphia dan menghadiri konferensi di Bryn Mawr yang dipertemukan. Pada tahun 1940, Kurt Kafka melakukan perjalanan ke Philadelphia dan menghadiri konferensi di Bryn Mawr yang mempertemukan banyak tokoh terkenal dari berbagai bidang studi untuk mendekati seni perspektif yang berbeda. Pada saat itu, banyak mata pelajaran seperti budaya, ekologi, evolusi, emosi, psikologi, pengetahuan, fisiologi Oh my